Berikutnya akan kami hadirkan seorang pria yang mengaku menganut ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arif. Selamat malam Mas Arif. Boleh kami tahu kegiatan Anda sehari-hari? Ya, seperti ada sesuatu yang saya rasakan di badan saya. Jadi semenjak beberapa tahun yang lalu sampai saat ini, seolah badan saya seperti kayak ada benda yang bergerak. Benda yang bergerak? Iya, saya juga kurang mengerti benda apa itu. Saya ingin tahu di sini. Gimana? Pengen tahu di sini apa yang sebenarnya ada Di badan Anda? badan saya. Oke, saya mau tahu deh, awal ceritanya tuh gimana? Cerita Jadi awal saya Anda merasakan seperti- tuh kapan? Awal pertama itu bermimpi. Bermimpi ketemu seorang kakek. Mhm, Dia menitipkan sesuatu, mhm. entah apa yang saya kurang mengerti, dan pokoknya dia bilang saya menitipkan sesuatu. Itu tolong jaga baik-baik. Bertemunya di mana? Justru itu saya nggak melihat bentuk apa dan apa. Anda nggak tahu bertemu di mana? Nggak. Anda bertemu dengan kakek-kakek, Iya. beliau menitipkan sesuatu ke Anda. Oke. Tapi Anda pegang tuh apa yang diberikan? Nggak ada pertanyaan tuh, maksudnya ini untuk apa, ini apa? Justru setelah dia memberikan itu, kejadian-kejadian dia tidak berpesan apa-apa, kejadian-kejadian aneh mulai sejak dari mimpi berapa tahun. Yang saya rasakan keanehan-keanehan itu udah mulai dari mimpi sampai saat ini, ya seperti ada benda-benda yang jalan seperti itu. Kalau misalnya, ya katakanlah ada yang mengirim gitu ya, itu kan berarti ada yang berusaha mencelakai Anda. Musuh Anda. Merasa punya musuh nggak? Sepertinya ada. Ada yang pernah Anda sakiti? Iya, ada. Ada lah. Jadi waktu itu saya pernah sakit hati sama seseorang. Saya pergi seperti kayak apa bisa dikatakan orang pintar atau apalah gitu, buat muaskan sakit hati saya. Anda ke dukun untuk Itu menuntaskan dendam karena sakit hati, begitu? iya. Jadi saya sangat menyesal, sangat menyesal, dan saya pun sudah minta maaf sama itu orang, dan alhamdulillah itu orang udah sembuh sekarang. Oh, sudah sembuh dan sudah memaafkan. Jadi setelah sudah minta maaf, setelah orang itu sembuh, tapi Anda merasa suka datang mimpi yang aneh, bahkan ada sesuatu yang berjalan di badan Anda. Anda nggak tahu itu apa. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa menemukan jawabannya, dan Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arif, terlahir tanggal 2 April 1988.
tinggal di rumah bernomor 73. Sosok yang tekun dan sopan, namun selalu banyak pertanyaan di pikirannya yang membuat dia sangat mudah merasa tegang, panik. Sifat itu membuatnya menjadi mudah menaruh curiga, sehingga rela melakukan apa saja untuk meneror orang yang ia curigai. Saya merasakan di kuping saya bunyi-bunyi aneh dan ya seperti lifestyle dia. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Arif, tanggal 2 bulan 4 1988 dengan nomor rumah 73. Arif pernah sakit hati mengirimkan santet kepada seseorang, tapi sudah menyadari kekeliruannya, sudah minta maaf, bahkan orang itu sudah sembuh. Ya. Tapi belakangan merasa sering mendapat mimpi yang cukup aneh Benar. dan ada sesuatu yang berjalan dalam badannya. Ada benda seperti itu. Ada ya? benda, benar. Oke, baik. Ingin tahu sebenarnya tujuannya datang ke sini. Itu sebenarnya benda apa? Makasih ya. Dan itu kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya gitu ya? Ya. Oke. Cukup jelas sih buat saya. Saya merasakan dalam energi batin saya mencium ada orang yang gak suka sama namanya Arif. Dan ini udah termasuk golongan santet sih. Ini kan udah teluh, santet, guna-guna, lelet, pengasihan, itu kayak ada tingkat-tingkatannya. Ini udah termasuk kalau tulisan santet sih saya nggak setuju karena dia udah berat, teluh. Oh, itu. Iya, teluh tuh kayak curse gitu loh. Kayak. Oke. Saya butuh api di sini. Jadi Mas Arif di sini sebenarnya, oke, pertanyaan dasar dari Roy. Tadi kan ada versi Bayu. Versi Roy, apa yang bisa Roy bantuin hari ini, Mas Arif? Mas Arif, apa yang bisa Roy bantu saat ini? Saya minta Roy yang bantu prediksi atau melihat, dan kalau memang ada benda di badan saya minta tolong dikeluar. Gitu ya. Baik, saya akan kabulin apapun yang Mas Arif lihat. First impression ya. Kesan pertama di Arif saya suka. Oke. Punya attitude yang bagus dan punya manner yang cukup bagus gitu ya. Golongan Mas Arif, mohon maaf ya suara aku harus kenceng supaya kedengeran ya. Ya. Ya jadi Roy melihat bahwa Arif itu sering banget dikecilkan. Jadi nggak punya banyak koneksi dan teman seperti itu. Roy melihat sosok Arif sungguh kasihan, sedih. Hati Roy sedih gitu. Dan aku ngerasa Arif bisa ada hari ini aja nih, udah bersyukur gitu. Ya. Soalnya bolak-balik kayak udah mau dibikin orang. Bolak-balik kayak udah mau dibikin orang. Gitu. Dan mohon maaf sekali lagi, pertanyaan yang paling dasar, berarti Arif kesini untuk Roy minta cek ya, di mana apapun yang terjadi di situ gitu ya. Oke. Pertama-tama saya ngelihat makhluk halusnya dulu nih. Di badan kamu tuh aneh deh. Ada makhluk besar hitam semuanya. Kamu tahu nggak itu apaan? Pernah lihat makhluknya? Pernah melihat makhluk besar hitam? Pernah sekali pas mendekatkan Pak Roy, saya pernah melihat makhluk di suatu tempat. Hitam. Dan selama ini
si makhluk tadi selalu membisikkan. Bisikannya gaib ya. Membisikkan. Apa yang Dan terus dibisikkan? membisikkan. Dan seolah selain ada benda yang berjalan di badan saya, pipi saya terasa kebal atau apa, entah Pipi kebal, kebal. kebas gitu. Kayak udah nggak merasakan apa, kayak mati. Tapi yang lain itu masih terasa. Tapi ini udah Mati rasa. Di daerah mana? pipis. Kalau buat yang lain itu Oh, masih nol. oke. Roy, boleh dilihat dan dijelasin nggak, Roy? Ini ada makhluk apa atau ada benda apa yang ada di badannya Mas Arif ini? Baiklah. Saya melihat 100% Mas Arif disantet. Dan santetnya itu adalah dari temannya sendiri 100%. Tetapi saya melihat ada satu fakta bahwa ternyata temennya ngirim santet gara-gara Mas Arif duluan. Jadi membalas. Jadi membalas. Apakah itu betul? Aduh, saya ngelihat kamu itu ya, jujur ya, saya takut loh. Dia harus ibarat kasar. Kalau dia udah tewas di tahun lalu, dia habisin sama temennya. Gitu. Kamu separah itu ya? Jadi kasihan, capek gitu. Saya ingin mendeteksi sebenarnya. Oke. Saya buang air minum dulu ya. Oke. Jadi Mas Arif cukup dengar dengan jelas apa yang disampaikan Roy? Cukup jelas kah? Apakah Cukup Roy jelas? harus lebih kencang lagi? Bagaimana? Oke. Atau duduk di hadap sana aja nggak apa-apa. Ngadep ke sana silakan. Saya mau lihat semuanya di sini. Oh. Iya. Kenapa Roy? Pusing pala Roy. Ada energi negatif. Ada energi negatif di sini. Saya melihat ada benda asing di dalam tubuhnya. Mas Arifin. Mas Arifin, tahan ya, jangan kesurupan ya. Keras. Ya, kau fokus sama saya ya. Jangan kesurupan. Sabar. Fokus Mas Arif. Fokus. Saya ngelihat ada benda barang yang Oke. Ini Roy mau mendeteksi, mau melihat benda apa yang ada di badannya Mas Arif ya. Ditahan ya Mas Arif ya. Fokus ya. Jangan sampai kesurupan, jangan kerasukan. saya melihat di area tangan, di area dada, dan di area perut. Yang kepala ada juga, tapi saya ngerasa ini belum kena ya. Bolehkah saya melihat tangan Anda? Tangannya boleh lihat Mas? Saya ngelihat, entah kenapa saya takut banget sama benda tajam. Ada benda tajam? Iya, Roy paling takut sama benda tajam. Tapi ini nggak ada benda tajam loh Roy. Dalam mata batin saya melihat dia ditusuk-tusuk kayak boneka voodoo. Saya ngelihat di sini dia ditusuk-tusuk kayak boneka voodoo dan benar-benar ini namanya teluh. Saya iya. Letaknya di sebelah mana? Oh my god. Why you touch me? Really? I did not. Oh really? Kenapa kamu ngerasa ada itu? Iya. Oh wow. Saya nggak nyentuh It's apa-apa. okay. Berarti ini bukan orang ya? Entah ada apa ya, jimat apa. Saya melihat benda tajam Di tangannya dia, bukan? di tangannya. Di tangannya.
Bolehkah saya membuka atau kamu yang buka? Saya nggak tahu apa artinya ini.